Shalom, berjumpa kembali dengan Elsa Dik dan proyek Translation atau terjemahan. Saya akan melanjutkan topik tentang Nabi yang kemarin sudah saya sampaikan di ayat 15 bahwa ia mengutus Nabi baru bagi orang Yahudi adalah Tuhan bernama Yehuwah dan bukan Allah. Nah, pada malam hari ini topik kita masih tentang Nabi, tetapi kita akan melihat ciri-cirinya, mungkin begitu ya. Jadi alasan kenapa harus ada Nabi baru itu disebutkan di dalam ayat 16. Sesuai dengan semua yang telah kamu minta dari Adonai Tuhanmu di Horeb. Horeb ini gunung Sinai begitu ya. Pada hari pertemuan itu dan berkata, biarlah aku tidak terus mendengar suara Tuhan. Jadi bangsa ini tuh sangat takut mendengar suara Tuhan. Jadi mereka butuh perantara gitu ya. Nah, perantara ini adalah nabi. Jadi mereka takut mati ya. Karena suara ketika Tuhan bersabda itu suaranya seperti gemuruh halilintar gitu ya. Jadi mereka sangat ketakutan. Kita lihat di ayat 17, Adonai bersabda kepadaku, mereka telah melakukan apa yang baik. Jadi dalam hal itu tuh ada baiknya lah gitu ya, bahwa mereka butuh perantara itu ada baiknya. Maka di ayat 18 diputuskan, aku akan mengangkat seorang nabi bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti kamu. Nah, ini yang ini ciri khasnya ya. Ciri khas nabi palsu dan tidak itu di sini. Aku akan menaruh sabdaku ke dalam mulutnya dan dia akan berbicara kepada mereka sesuai dengan yang aku perintahkan kepada dia. Jadi nabi yang dari Adonai ini dia akan menaruh sabda itu di dalam mulut. Jadi ketika dia ngomong itu perkataan yang berasal dari Tuhannya orang Israel gitu ya, bukan Tuhan bangsa asing apalagi bangsa Arab begitu. Nah, jadi artinya apa? Apa isi sabda itu begitu? Kalau kita lihat di sini itu kan sebenarnya sabda Tuhan yang disampaikan itu secara khusus itu adalah 10 hukum. Jadi seorang nabi dari Adonai dia harus mengajarkan tentang 10 hukum. Dan 10 hukum tidak boleh diedit, namanya tidak boleh diganti gitu ya. Jadi kita di El Sadiq tidak berani mengganti nama Tuhan yang tertulis dalam hukum pertama. Karena hukum pertama kan jangan menyembah Tuhan lain selain Adonai gitu. Nah, kalau diganti jangan menyembah Tuhan lain selain Allah, nah itu malah jadi problem. Ini kan jadi agama Arab kan, bukan agamanya Alkitab. Alkitab tidak pas, tidak cocok dengan nama Allah begitu. Jadi dengan setia kepada 10 hukum versi aslinya, kita menjadi penanda seorang nabi itu palsu atau tidak. Jadi ciri-ciri nabi palsu adalah seorang nabi yang tidak mengajarkan 10 hukum Torah kepada manusia. Kenapa demikian? Karena barang siapa tidak mendengarkan itu Tuhan akan menuntut gitu. Nah, kalau nabi yang mengucapkan kata-kata lain yang selain yang tidak diperintahkan, maka dia harus mati. Jadi seorang nabi palsu itu memang ada hukuman matinya. Nah, gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi catatannya ciri khas seorang nabi palsu adalah dia menyampaikan sabda Tuhan dan spesifiknya adalah secara khusus adalah dia menyampaikan hukum. Nah, 10 hukum itu menjadi pertanda. Kalau dia yang omongkan bukan 10 hukum, kita bisa menilai berarti dia palsu, nabi palsu. 10 hukum apa? Nanti kita baca di Keluaran 20 dan ayat-ayat yang lain. Baik, demikianlah kita mengenali ciri-ciri seorang nabi palsu. Jadi, ini menjadi kriteria kita tuh mengenal seorang nabi yang benar seperti apa. Dan istilah nabi itu hanya ada di bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Jadi kalau ada bangsa lain nyebut nabi, pasti kata nabi itu bukan bahasa aslinya. Karena kata nabi itu adalah bahasa asli dalam bahasa Ibrani.
Demikian translation dari kita tentang ciri-ciri nabi palsu. Yosua Masyiah memberkati kita semua. Amin.